Burp Suite adalah tools utama yang digunakan oleh web app pentester. Jika kalian ingin mempelajari dasar dari Burp Suite ini, tonton videonya sampai habis ya. Oke, saya sudah ada di room tentang pengenalan dasar Burp Suite. Kita mulai saja langsung ke tugas pertama, yaitu introduction atau pengenalan. Di room ini kalian akan dikenalkan ya secara singkat dengan Burp Suite dan tools-tools yang ada di si framework Burp Suite ini, serta bagaimana kalian bisa menginstal Burp Suite-nya di sistem kalian dan mengkonfigurasi si Burp Suite-nya. Perlu dijadikan catatan teman-teman bahwa sedikit materi yang ada di room ini sedikit obsolete ya atau jadul. Jadi ada beberapa hal yang memang sudah tidak sesuai dengan kenyataan Burp Suite sekarang gitu. Tapi nanti akan saya jelaskan ya apa saja yang tidak update di materi room ini. Oke, kita klik aja complete. Kita lanjutkan ke task kedua. Apa itu Burp Suite? Burp Suite itu adalah Java-based framework ya, framework yang berdasarkan Java yang didesain khusus untuk melakukan web application penetration testing. Tidak hanya web application, bisa juga digunakan untuk mobile application. Jadi Burp Suite ini teman-teman itu bisa menangkap dan memanipulasi traffic HTTP dan HTTPS antara browser dan web server seperti yang bisa kalian lihat di sini. Nah, jadi kan harusnya traffic itu dari sini, dari browser klien itu langsung ke si web servernya. Tapi dengan adanya Burp Suite ini, si trafficnya akan dialihkan dulu ke komputernya kita ya. Di sini di si browser kliennya itu akan loading. Ya, tampilannya akan loading setelah mengirim sinyalnya. Jika kita teruskan baru si sinyal HTTP-nya bisa dihantarkan ke server HTTP. Itu ketika kita nyalakan fitur proxy-nya ya. Bisa juga si Burp Suite ini itu mengcopy si traffic-nya. Jadi dari browser klien ini langsung ke web server, tapi Burp Suite bisa mengcopy traffic-nya dan disimpan di HTTP history. Jadi nanti bisa kita analisa ya apa aja traffic yang keluar gitu, lalu lintas trafficnya seperti apa. Sama kayak Wireshark ya kurang lebih. Tapi kalau Wireshark kan itu hanya menangkap ya, tidak mengintervensi ya, tidak menjadi suatu proxy. Oke, nah di sini ada beberapa jenis Burp Suite teman-teman. Ada 3 ya. Yang kita akan gunakan adalah ini Burp Suite Community Edition, jadi versi komunitas yang gratis tentunya ya teman-teman, dan ini juga banyak digunakan untuk para pemula yang mungkin ingin berkenalan dulu ya dengan Burp Suite, itu menggunakan Burp Suite Community. Tapi ada juga Burp Suite profesional yang tentunya fiturnya itu lebih banyak dari Burp Suite Community ya, dan batasannya itu dihilangkan. Ini ada beberapa fitur dari Burp Suite profesional, dan saja kalau yang profesional ini berbayar ya. Ada vulnerability scanner, dan ini fuzzer atau brute force-nya tidak dibatasi. Sedangkan yang Burp Suite itu kecepatannya dibatasi. Selanjutnya untuk yang profesional itu bisa menyimpan project, teman-teman. Sedangkan yang Burp Suite Community itu tidak bisa membuat project dan menyimpan project gitu. Dan ini adalah beberapa fitur lainnya seperti ini. Itu menambahkan ekstensi juga. Jadi ada beberapa ekstensi di Burp Suite yang bisa kalian tambahkan ya. Dan juga mempunyai akses ke Burp Suite Collaborator. Selain itu ada juga Burp Suite Enterprise. Kalau ini untuk yang perusahaan ya, ini untuk yang continue. Jadi semacam Nessus, dia akan menjaga keamanan si web application-nya gitu untuk si perusahaannya. Jadi akan secara continue melakukan scanning dan melihat ya apakah ada kerentanan dan sebagainya ya. Ini adalah tampilannya. Katanya di attack box-nya itu sudah ada Burp Suite-nya. Kita coba mulai attack box-nya saja ya. Kita lihat dengan view full screen dan exit split push saja. Kita lihat pertanyaannya dulu ya sambil menunggu mesinnya. Edisi Burp Suite mana yang berjalan di server dan memberikan scanning yang konstan ya, pemindaian yang konstan untuk web aplikasinya. Itu adalah ini tadi, Burp Suite Enterprise. Digunakan untuk enterprise yang ingin mengamankan web aplikasinya ya, melakukan scanning secara kontinu. Kita paste dan submit. Nah, oke. Selanjutnya, Burp Suite itu sering digunakan untuk menyerang web application dan apa applications. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan, selain web application, kalian juga bisa menyerang mobile application. Submit. Oke, berhasil. Kita lihat. Oke, itu berhasil. Kita coba reconnect. Tugas ketiga, fitur Burp Community. Oke, ini lebih baik kita lihat di Burp Suite-nya langsung ya. Oke, sudah berjalan. Ini attack mesinnya. Kita oke aja. Keluarkan. Dan ini adalah Burp Suite Community ya. Kalau misalnya Burp Suite Community itu warna biru. Kalau yang oranye tadi yang profesional ya. Pasti.
Nah, oke, kita buka worksheet-nya dan kita tunggu hingga muncul si framework worksheet. Nah, ini sudah terbuka ya. Kalian bisa lihat di sini catatan. Untuk project ini hanya tersupport untuk worksheet profesional. Jadi kalian tidak bisa ya membuat project yang di sini. Ini saya klik juga tidak bisa gitu. Jadi hanya bisa temporary project in memory aja gitu. Jadi hanya project sementara aja. Tapi fitur-fiturnya bisa kalian tetap gunakan ya. Kalian klik next aja dan mulai si worksheet-nya. Oke, ini sudah dibuka worksheet-nya. Jadi di sini ada beberapa tools ya yang bisa kalian gunakan. Ini dashboard-nya, penentuan target, dan ini ada proxy-nya. Saya mau bahas dulu tools-tools yang ada di sini ya secara sepintas saja. Fitur paling diandalkan di worksheet adalah ini ya, proxy. Yang proxy itu bisa kita gunakan untuk mengintercept atau menyadap permintaan HTTP ya. Yang tadi saya bilang kita bisa sadap dan kita bisa lihat dan modifikasi, analisa dan sebagainya. Sini kalian lihat intercept on, kalian bisa intercept off, intercept on lagi. Ketika interceptnya on, kalian bisa menyadap ya. Jadi tidak akan sampai ke web server, akan sampai dulu ke kita. Di kita bisa lihat dan modifikasi, baru kita bisa forward. Di sini ada tulisan forward nih. Jika ada payload di sini, kita bisa klik dan forward. Jadi nanti bisa di forward ke web servernya gitu. Atau drop, artinya dibuang si payloadnya, tidak akan disampaikan ke web servernya. Seperti itu. Jadi kalian juga di sini sudah ada browsernya sendiri ya. Jadi kalau misalkan kalian buka browser ini, kalian sudah bisa langsung melakukan analisa ya si trafficnya ke proxy ini. Tinggal interceptnya di on-name aja gitu. Kalau kalian menggunakan ini misalkan Mozilla Firefox dari sini, kalian harus konfigurasi lagi untuk mendengarkan ya si payload dari si Mozilla Firefox-nya tadi. Seperti itu. Dan ini untuk yang intercept, ketika interceptnya dinyalakan akan masuk ke sini ya payloadnya. Tapi ketika tidak dinyalakan, artinya lewat saja. Tadi seperti yang saya bilang bisa di copy juga, nanti akan disimpan di sini di HTTP history di sini ya. Gitu. Trafficnya akan disimpan di sini, tidak diintercept. Jadi si targetnya akan tetap dengan lancar berkomunikasi dengan web server. Tapi kita bisa lihat si trafficnya, gitu ya. Ini WebSocket lebih ke server, match and replace. Ini misalnya kalian mau ganti sesuatu ya yang ada di sini, misalkan set cookie-nya mau diganti dengan apa gitu ya, mau dihilangkan atau gimana gitu. Jadi kalian bisa modifikasi secara otomatis ya. Jadi untuk yang kata apa otomatis diganti jadi apa tuh, seperti itu ya untuk proxy. Ini adalah subtabnya ya, subtabnya ada di bawah kalau misalkan yang proxy, karena tidak semua ya yang lain. Oh, ini karena tidak ada datanya ya, jadi pada tidak muncul. Ada yang subtabnya di sini, ada yang subtabnya juga nanti ada di pinggir sini ya, sebelah kanan. Oke, ini kita coba adain traffic dulu aja ya. Mungkin apakah ada contohnya nanti. Nanti ada prakteknya sendiri mungkin ya. Kita bisa coba praktekkan. Kalau sekarang sih agak bingung ya. Kan bisa dibayangin aja dulu, soalnya nggak ada trafficnya di sini. Kita coba open browsernya. Ya, ini tidak support katanya si browsernya. Kita harus settings dulu katanya untuk allow. Nah, kita harus nyalakan dulu ya allow worksheet tanpa sandbox. Ini tentunya tidak aman, tapi ya perlu kita lakukan di mesin ini. Kita keluar dan kita open browsernya. Oke, apakah loading? Tidak sama sekali. Oke, ini browsernya ya. Jadi kalian bisa langsung mengintercept nih, mengintercept dari sini. Misalnya saya kunjungi website apa, kalian bisa intercept on dulu di websitenya, dan di browsernya kalian bisa explore. Tapi saya rasa mesin ini tidak connect ke internet ya, kalau nggak salah. Kalau mesin-mesin box yang ada di TryHack nih, kita lihat aja. Oh, ada ya. Nih, lihat ada trafficnya ditangkap. Nih, seperti yang kalian lihat ya. Jadi tampilan di browsernya itu akan loading. Aduh, hello. Nah, kita lihat di browsernya. Nah, tampilannya akan loading seperti ini ya. Terus loading seperti memproses, padahal si permintaannya itu di kita, disadap di kita. Gitu. Jadi tidak akan diteruskan ke web servernya. Seperti yang bisa kalian lihat di sini. Nah, di sini kalian bisa lihat di sini, kalian bisa forward ya, bisa forward all atau forward yang ini aja, atau bisa di drop. Oke. Nah, di sini kalian juga bisa misalkan klik kanan, kalian bisa lihat di bawah, bisa send to intruder, send to repeater, artinya kirim si paket ini ke intruder atau repeater, sequencer dan sebagainya ya. Itu misalnya ke repeater ya. Kita coba ke repeater, send to repeater. Nah, repeaternya nyala ya, jadi orange. Kita lihat di repeater. Nah, di sini kalian bisa otak-atik si paketnya. Misalnya di sini kalian ganti jadi login.
chat ya. Nah, kalian bisa kirim misalnya dan kalian bisa lihat si responnya. Oh, berarti responnya jadi 404 gitu. Kalian misalkan mau modifikasi lagi gitu ya. Kalian modifikasi lagi dan kalian bisa lihat perbedaan-perbedaan responnya seperti apa. Seperti itu ya. Itu gambarannya untuk yang repeater. Jadi kalian bisa modifikasi si paketnya itu. Kalian juga bisa modifikasi di sini misalkan mau memasukkan kode-kode jahat ya, misalkan SQL injection, cross-site scripting, itu bisa kalian coba di repeater ini gitu. Nah, seperti yang saya sebutkan juga sebelumnya kan kalau di proxy itu subtabnya itu ada di atas di sini ya, dekat tab-tab ini, tab-tab utamanya. Kalau misalkan repeater kita lihat, nah subtabnya ada di sini nih, ada inspector, notes gitu. Jadi di sini si subtabnya. Itu ini adalah beberapa hal yang bisa kalian petak-atik katanya. Oh, ini harusnya get ya, get. Kita bisa send, move permanently katanya. Itu teman-teman. Kalian bisa analisa kira-kira responnya bisa jadi seperti apa jika si paket ini kita modifikasi terus. Oke ya. Nah, jika antara proxy dan repeater ini ada intruder ya. Untuk intruder ini bisa kita gunakan untuk brute force ya. Kita coba send to intruder. Ini intrudernya udah nyala ya, orange. Kita buka. Nah, di sini kita bisa misalkan masukkan di sini, kita ganti ininya dan add ya. Kita blok dan add. Nah, jadi di antara simbol apa ya, seperti S menumpuk ini ya, itu nantinya akan diganti itu dengan teks yang kita berikan gitu. Jadi kita bisa load di sini ya si teksnya, atau kita bisa copy teksnya ke sini, paste code teksnya di sini seperti itu. Jadi nanti akan diganti si request methodnya jadi apa saja seperti itu. Bisa juga di sini nih kita clear dulu, clear all. Bisa juga misalkan di sini kita add, jadi kita bisa nanti tambahkan nama-nama direktori ya. Jadi kita bisa explore nanti di sini ada direktori apa saja, apakah ada login, apakah ada laman help, apakah ada laman apa lagi gitu ya. Kita bisa tampilkan karena di sini akan diisi nantinya dengan kata-kata. Bisa juga untuk form login ya. Biasanya ini digunakan untuk form login sih. Jadi untuk login kan ada username terus password. Nah, si passwordnya kita bisa blok ya. Misalnya seperti ini kita blok. Misalkan ini password ya. Ini hanya request get saja. Tapi di form login kan nanti ada passwordnya. Kalian bisa blok si passwordnya lalu ditambahkan ya. Jadi nanti akan diganti si passwordnya dengan list kita. Jadi nanti kita bisa coba-coba mana yang akan berhasil. Kita bisa coba dengan sniper attack. Ini adalah beberapa macam serangannya, tapi untuk sekarang kita coba dengan sniper attack saja ya. Biasanya sih sniper attack sudah bekerja dengan baik. Kalau start attack, nanti kalian bisa tahu si passwordnya seperti apa. Sama seperti kita menggunakan brute force dari program lain ya, seperti itu. Itu untuk yang intruder seperti namanya ya. Jadi kita bisa menyelinap. Nah, selanjutnya di sini ada decoder. Ini misalnya jika ada yang terdecode di sini kan ya. Saya mau encode dulu ya. Misalkan ini saya mau encode dengan base64 misalnya. Nah, jadi ini text encode-nya ya. Saya bisa decode lagi dengan base64 atau kalian bisa dengan smart encode, smart decode. Jarang berhasil ya. Jadi harus tahu ini adalah apa. Nah, ini ketika di decode. Ini berguna ketika misalnya si traffic atau paketnya itu di encoding ya dengan URL, misalkan URL encoded. Jadi nanti permintaan yang terencodingnya kita bisa paste di sini untuk mengetahui si teksnya itu seperti apa sih, seperti ini ya. Nanti ketika kita melakukan modifikasi, misalkan kita ganti, misalkan modifikasi jadi ini. Nanti ketika kita melakukan perubahan di paketnya itu harus di encoding lagi ya. Karena nanti kalau misalkan tidak di encoding itu tidak akan diterima oleh si web servernya, sehingga harus di encoding lagi. Lalu paste di paketnya lalu diteruskan ke web servernya. Seperti itu teman-teman. Jadi untuk encoding dan decoding bisa kalian dengan mudah lakukan di fitur decoder ini. Nah, selanjutnya comparernya. Comparer seperti namanya itu untuk membandingkan. Nih, misalkan ini kita kirim ke comparer, lalu ini juga kita kirim ke comparer. Kita bikin ini dulu deh, bikin traffic baru ya, biar nggak sama. Jangan google.com, kita bikin traffic baru misalnya ke tryhackme.com. Kita enter dan ya ada ya di sini muncul tryhackme.com dan kita kirim ke comparer. Nah, ini comparernya sudah nyala, kita lihat. Nah, jadi ini adalah si paket yang dibandingkannya ya. Kalian bisa lihat sendiri panjangnya dan kalian bisa bandingkan dengan tombol yang ada di bawah. Mungkin saya agak ngalangin ya. Jadi di sini ada tombolnya, ada words. Kalian akan bandingkan berdasarkan katanya atau berdasarkan bytes. Itu bisa terserah kalian. Nih, byte level, ini word level. Kita pilih aja yang words. Oh, ini kok Google semua. Coba. Oh iya, Google semua
semua ya, belum kekirim mungkin. Coba ke Comparer ya. Ini yang try hack me, send to Comparer. Kok google.com lagi sih? Coba di clear dulu ya. Kirim dari sini. Coba yang try hack me-nya dulu. Comparer. Oke, ini jadi bisa ya si tryhackme.com-nya dikirim ke Comparer. Jadi di proxy ini harus diklik dulu ternyata ya. Saya tidak bisa langsung klik kanan lalu kirim. Karena nanti yang akan dikirim ke Comparer-nya adalah yang di highlight tadi. Nah, yang di highlight biru ini. Jadi kalian harus klik dulu nih, misalkan yang ini, kalian harus klik dulu, nah ganti ke paket itu, lalu kirim ke Comparer seperti itu. Nah, jadi di sini sudah ada ya dari ke tryhackme.com dan google.com. Kita bisa compare ya dengan Words misalnya, dengan Words. Nah, ini adalah beberapa perbedaannya yang di highlight ya ini seperti itu. Jadi ini ada beberapa perbedaannya, yang ini versinya ya, satu ini tryhackme.com, ini google.com gitu. Ini perbedaannya hanya sedikit ya, karena kan kita belum masuk ke mana-mana ya, jadi baru dari search barnya saja. Jadi ini hanya beda permintaannya saja seperti ini. Kalian bisa lihat hostnya beda ya, ini tryhackme.com dan ini google.com. Gitu ya, jadi itu untuk comparer seperti namanya, untuk membandingkan si paketnya. Selanjutnya untuk sequencer, ini itu untuk mendeteksi seberapa rumit atau random misalnya cookie dari suatu website ya. Tapi kita belum bisa gunakan ya, karena kita tidak bisa mengunjungi dulu si website-website ini, tapi kita forward all aja ya. Coba forward all, apakah bisa kita kunjungi? Kita lihat di browsernya apakah berhasil. Tidak ya, kita off dulu. Kalau off biasanya sih otomatis akan langsung di forward. Nah, seperti yang kalian lihat si mesinnya, oh bisa ya, si mesinnya bisa connect ke internet ternyata. Ini adalah halaman tryhackme.com. Kalau misalnya kalian login kan kalian nanti dikasih cookie ya. Kalian dikasih cookie, misalnya kita intercept on, ya coba explore di sini ya. Ada apa saja, coba. Nah, di sini coba kita interceptnya off aja deh. Interceptnya kita off aja, jadi nanti kita akan lihat di HTTP history-nya aja gitu ya, karena walaupun tidak ditangkap itu akan tetap direkam di HTTP history. Misalnya ini kita buka di tab baru, ini untuk Cyber Security 101. Itu adalah dasar cyber security ya yang sedang kalian lihat playlistnya saat ini. Untuk play security ini sudah saya selesaikan di channel saya, kalian bisa lihat di playlist pengantar cyber security gitu. Selanjutnya mungkin saya akan lanjutkan ke SOC level 1 ya. Ini adalah cyber security 101, ini adalah play security dan sebagainya. Kita coba lihat di worksheet-nya, di history kalian bisa lihat ya, ada post juga gitu. Sama seperti tadi di intercept, kalian bisa klik gitu ya, kalian bisa lihat, dan kalian juga bisa kirim ke beberapa fitur tadi, repeater, intruder dan sebagainya ya. Nih kalian bisa cari berdasarkan hostnya ya, kelompokan berdasarkan hostnya nih. Kita lihat mana nih, tryhackme.com misalnya ini ya. Untuk tryhackme.com tuh lihat path katanya, yang tryhackme.com kita lihat ada cookie-nya. Nah ini cookie ya, jadi ini bisa kita kirimkan ke sequencer ya. Kita coba klik ini yang post, kita kirimkan ke sequencer. Apakah bisa langsung? Bisa ya. Nih ada send to sequencer. Oke, sequencernya udah nyala. Kita lihat di sequencer. Nah, sequencernya akan langsung menangkap si cookie ini. Lihat, ini adalah si cookie-nya ya, yang langsung di scan oleh si sequencernya. Kalian bisa lihat sendiri. Di sini yang THM8 ini itu adalah cookie-nya yang ini. Kita highlight sampai sini aja. Oke, dan misalnya mau mengkonfigurasi yang mana yang mau dideteksi. Nah, ketika kalian klik ini start live capture, jadi si Birdsuite ini akan berkali-kali ya mengunjungi si web tersebut. Nih, memberikan request, nih ada ratusan request. Jadi dari ratusan request ini nanti cookie-cookie-nya itu akan dianalisa ya, akan dibandingkan dan dilihat seberapa random sih si cookie-cookie-nya tersebut gitu. Kita coba stop, yes, analyze now. Nah, ini jadi akan ditampilkan hasilnya ya. Overall resultnya seperti apa. Nah, ini extremely poor, tapi kan kita baru ada 7.000 request ya. Terus entropinya seperti apa ya, kerumitannya, reliability, sampelnya ada berapa, oh sampel size-nya baru 300 katanya, makanannya 36 dan sebagainya gitu ya. Kalian bisa analisa kira-kira si cookie ini serandom apa sih gitu. Untuk website kalian juga kalian bisa coba pakai ini ya, usahakan agar hasilnya bagus gitu. Tapi kan ini baru sedikit ya, kalau bisa lebih lama lagi untuk menganalisa si cookie-nya. Seperti itu ya, itu untuk sequencer. Jadi kalian bisa tahu keentropian atau kerandoman dari cookie dan sebagainya. Ya, itu beberapa fiturnya. Ada juga ini logger, untuk log, organizer, itu untuk kita gunakan nanti ya. Terus ada extension juga, ini adalah ekstensi yang bisa kita masukkan ke sini. Kita bisa masukkan melalui ini di App Store, di Birdsuite Store. Ini ada beberapa yang bisa kalian tambahkan ke Birdsuite kalian ya, ekstensinya.
Lihat dari ratingnya dulu yang paling bagus nih. Kita lihat apa nih? Add to sitemap plus, membaca URL dari file atau clipboard dan menambahkan informasi yang ditemukan di sitemap ke pos yang dipilih dan sebagainya ya. Buzzer dan sebagainya, kalian bisa lihat sendiri di sini ekstensinya ya. Ada beberapa yang memang menarik ya fitur-fiturnya dan membantu dalam tugas kita gitu. Itu untuk extensionnya dan sebagainya. Untuk learn ini seperti namanya ya, untuk mempelajari si burp suite-nya sendiri. Ada beberapa hal atau banyak ya sebenarnya di sini yang bisa kalian gunakan untuk mempelajari burp suite-nya sendiri ya, dan bisa baca-baca lagi di sini jika misalnya ada yang belum dibahas di room ini seperti itu. Dan jika kalian menemukan tanda tanya seperti ini nih, sorry, seperti ini, dan bisa klik ya untuk membantu kalian. Dan nanti akan muncul ini HTTP history. HTTP history itu untuk apa, bla 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 gitu. Jadi ada beberapa tanda tanya ya di beberapa bagian. Jika bagian ini nih ada tanda tanya sendiri, kira-kira dashboard itu ada apa saja nih, task list apa gitu. Jadi kalau kalian bingung, coba cari aja si simbol tanda tanya ini. Oke, nah ini tadi untuk Burpsuite Extender kalian sudah tahu. Kalian bisa install atau dapatkan dari di App Store tadi yang sudah kita lihat. Kalau misalkan kalian mau bikin ekstensi sendiri juga bisa, itu bisa ditulis dalam Java Python katanya menggunakan Jython Interpreter atau Ruby katanya menggunakan JRuby Interpreter. Oke, kita coba jawab pertanyaannya. Fitur Burpsuite mana yang membuat kita bisa untuk mengintercept request ya, jadi menyadap atau mengintersepsi permintaan antara kita dan target. Itu tadi adalah proxy ya, yang ada intercept on dan off kita submit. Oke, Burp tool apa yang sebaiknya kita gunakan untuk brute force login form? Nah, seperti yang tadi, brute force itu adalah intruder ya, intruder yang bisa kita gunakan untuk melakukan sniper attack tadi. Ya, seperti yang kalian nyalakan tadi. Selanjutnya tugas keempat, installation. Nah, ini untuk instalasinya ya. Kalian bisa klik button ini untuk mengunjungi download page-nya. Di sini ya, untuk download page-nya, all edition, kalian bisa pilih yang Burpsuite Community aja ya, dan pilih operating system kalian, lalu download. Sederhana sih untuk penginstalannya. Saya juga sudah contohkan di project web app pen testing ya, dengan Burpsuite. Kalian juga bisa lihat di situ. Tapi kalau nggak salah saya pakai Linux ya. Tapi Windows juga sama-sama mudah. Jadi kalian bisa download di sini secara gratis. Burpsuite akan sangat membantu kalian jika kalian ingin menjadi bug hunter ya, untuk bug bounty. Jadi web app pen tester profesional, kalian bisa mulai dari Burpsuite Community. Oke, selanjutnya ini untuk downloadnya, kalian bisa kunjungi ya website tadi. Dan ini untuk instalasinya, terutama di Linux ya. Kalau di Windows itu kalian tinggal menjalankan ya executable filenya. Nah, untuk di Linux kalian harus atau disarankan menggunakan sudo. Karena jika tidak menggunakan sudo, kalian harus mengunjungi dulu si folder Burpsuite-nya ya tiap kali ingin menjalankan Burpsuite. Gitu. Misalkan kalian menggunakan user biasa, ya, menggunakan raccoon kan di sini bisa slash raccoon dulu ke usernya, lalu slash Burpsuite community, terus baru kalian harus masuk ke situ lalu jalankan Burpsuite community. Kalau misalkan pakai sudo sebagai root, itu kalian tidak perlu mengunjungi si folder tersebut, jadi bisa langsung menjalankan Burpsuite community. Oke, ini untuk gambaran saja penginstalannya, mudah seperti penginstalan program-program lain. Selanjutnya dashboard. Nah, ini seperti yang saya bilang ada beberapa hal yang sudah obsolete di sini atau jadul. Salah satunya tampilan dashboard ini ya. Kalian bisa lihat ini berbeda dengan tampilan dari dashboard terbaru dari Burpsuite ya. Kalau ini yang lama, tapi masih ada sih bagian-bagiannya nih seperti task, event log, issue activity, dan advice. Sorry, yang bisa kalian lihat ya, ini ada task, ada log, dan sebagainya. Jadi masih ada juga di sini fitur-fiturnya ya. Kalau misalkan tugas itu seperti namanya, untuk menunjukkan background task atau tugas dari tugas yang disimpan di background untuk Burpsuite-nya ya, yang dijalankan oleh Burpsuite. Misalnya kayak on demand scans, kalau misalkan menggunakan Burpsuite profesional. Tapi event log seperti namanya itu log ya, tentang apa yang kita lakukan di Burpsuite-nya. Kalau isu activity ini katanya ada di Burpsuite profesional, itu akan menampilkan kerentanan yang diidentifikasi oleh scanner otomatis gitu, nanti akan disusun sesuai dengan tingkat kerentanannya ya. Lalu advisory itu akan menampilkan detail ya dari si kerentanan yang tadi diidentifikasi
gitu. Jadi lebih jelas di website profesional. Menu apa yang memberikan informasi tentang tindakan yang dilakukan di Burp Suite seperti memulai proxy dan detail tentang koneksi yang dibuat melalui Burp. Itu adalah tadi event log ya. Ini akan mencatat semua yang kita lakukan dan juga koneksi kita jalankan melalui Burp Suite. Event log, submit. Nah, selanjutnya ke tugas keenam yaitu navigation. Oke, kalau misalnya navigasi kita sudah lakukan tadi ya. Dari module selectionnya ada proxy intruder dan sebagainya. Terus ada subtabsnya di bawah-bawahnya ya. Tadi HTTP story dan sebagainya. Ini untuk shortcutnya. Tapi kalau shortcut suka jarang jalan sih kalau misalkan kita buka mesin di browsernya. Kalau misalkan kalian buka aplikasi website-nya benar-benar aplikasinya ya, tidak melalui browser, di aplikasi di komputer kalian, kalian bisa gunakan shortcut ini Ctrl Shift D untuk dashboard ya, Shift T untuk target tab, P untuk proxy tab. Jadi sesuai nama awalannya ya, I untuk intruder, R untuk repeater tab. Kita ke pertanyaan, kalau misalnya menggunakan Ctrl Shift P itu untuk apa? Tadi ya ini untuk proxy tab, C tab. Jadi kalian bisa berpindah-pindah dengan lebih cepat mungkin dengan shortcut ini. Oke, kita ke tugas ketujuh, options. Nah, ini untuk options, kalian kan bisa lihat di settingsnya di sini ya. Kalian bisa ke settings di sini, settings gitu. Atau kalian bisa ke setting di sini. Jadi bedanya apa? Kalau misalkan settings di sini, kalian akan ditujukan langsung ke settingan proxy-nya gitu. Tapi Windows-nya tetap Windows setting. Nah, ini langsung di proxy. Jika kita ke settings yang ada di sini di kanan, settings. Nah, kita akan buka si Windows settingnya. Itu tadinya nggak langsung ke proxy sih. Kalau misalkan kalian nggak klik proxy, dia akan membuka si window ini untuk settingan ya. Nah, di sini kalian bisa setting untuk user, misalnya ya, untuk user saya, misalkan itu settingannya seperti apa. Jadi tiap masuk Burp Suite, kalau misalkan usernya si ini, oh berarti settingannya seperti ini. Itu. Kalau misalkan tingkat project, berarti untuk mengerjakan project ini berarti settingannya seperti ini. Ketika saya mengerjakan project lain, berarti settingannya seperti apa lagi berbeda. Seperti itu ya. Untuk settingannya, kalian bisa temukan settingannya di sini ya. Ini tidak terlalu banyak, kalian bisa explore saja si settingan ini. Oke, kita sudah lihat tadi ya kategorinya dan sebagainya. Nah, ini juga untuk settingan tiap toolsnya. Langsung aja ke pertanyaan. Di kategori mana kamu bisa menemukan cookie jar? Cookie itu kan biasanya untuk sesi ya, sesi web. Jadi kemungkinan ada di sessions ini. Ini ada cookie jar. Ada di sessions. Sessions. Kalian juga kalau misalkan mau mencari sesuatu tinggal search aja di sini ya. Gitu. Di base kategori mana kalian bisa menemukan updates subkategori yang mengontrol update Burp Suite. Nah, kita bisa cari aja ya. Update. Loh, di mana nih? Proxy. Oh, saya harusnya di all ya. Jangan lupa nih. Tadi saya malah cari di project, makanya nggak ada nih mana. Cari di all, itu ada ya di sini nih. Ada tulisan updates. Itu ada di suite. Suite. Oke, kita enter. Apa nama subkategori yang membuat kita bisa untuk merubah key bindings untuk shortcut di Burp Suite? Key bindings ya, apakah kita bisa search key? Oke, sepertinya hanya ada ini ya. Jawabannya adalah ini. Kita bisa ganti nih si hotkey-nya. Kita lihat untuk intruder itu kan Ctrl L, Ctrl I dan sebagainya. Jadi di sini nih, saya rasa ini adalah hotkeys. PS ya, hotkeys. Oke. Jika kita mengupload client side TLS sertifikat, bisakah kita mengoverride ini dengan per project basis? Jadi intinya bisa nggak dimasukkan si TLS sertifikat ini ke per project ya, jadi settingan per projectnya. Tentu bisa ya, tadi kita bisa setting dengan per project, bisa juga per user dan sebagainya. Oke, kita tugas ke 8. Ini hanya beberapa yang sudah kita jalankan tadi untuk mengintercept ya, itu interceptnya harus di on kan. Yang sudah kita explore tadi ya, ini untuk capturing si trafficnya, dan juga ada match dan replace seperti yang sudah kita lihat tadi ya, untuk mencari dan mengganti gitu. Secara spesifik kita bisa gunakan regular expression untuk memodifikasi request yang masuk dan keluar. Ya sudah explore tadi ya si proxy-nya, kita complete aja. Tidak ada hal baru. Oke, udah lama. Oke, sudah.
Kita lanjut ke tugas ke-9. Nah, ini untuk Foxy Proxy itu juga jadul ya, udah jadul. Jadi ini tuh untuk mengintercept, tadinya untuk mengintercept itu harus menggunakan si proxy ya. Jadi harus dibuat ekstensi di browsernya Foxy Proxy. Jadi di Foxy Proxy nanti kita bisa intercept on, intercept off seperti itu. Tapi kalau misalkan tadi kita gunakan ini ya, browser dari si browsernya sendiri gitu. Jadi lebih praktis ya. Dan untuk praktiknya sih kebanyakan seperti itu, gunakan saja browser yang ada di browsernya. Dan juga jika kalian menggunakan Mozilla itu sudah tidak perlu menggunakan proxy juga sebenarnya. Jadi hanya mengkonfigurasi saja kita si browsernya untuk menangkap request dari si Mozilla tersebut. Jadi ini sudah tidak perlu kalian lakukan sebenarnya ya. Kita complete saja. Nah, ini untuk sitemap, ini kalian bisa lihat di target ya. Ini untuk penentuan target. Oh, sudah ada ya. Jadi kalian bisa lihat di sini misalkan nih tryhackme.com. Nah, jadi kan saya tadi mengunjungi tryhackme ya. Jadi ketika saya mengeksplor tryhackme, itu nanti si data-datanya akan disimpan di sini di sitemap. Jadi akan dipetakan webnya itu seperti apa strukturnya gitu ya. Ini seperti pathnya seperti apa dan sebagainya nih. Kita lihat tadi kan saya mengunjungi Cybersecurity 101, ada pre-security juga. Ini akan dipetakan ya. Ya kalau misalkan kalian mau mapping, membuat peta suatu web, kalian bisa kunjungi aja webnya ya dan explore gitu. Seperti kita juga kalau mau membuat peta tentang terowongan kan kita harus explore dulu terowongannya ya. Jadi kita akan bisa buat petanya seperti apa. Oh, ini cabangnya kemana seperti itu. Tapi sebelum sitemap kalian harus tentukan dulu scope-nya. Karena jika tidak, seperti kalian lihat di sini, ini banyak sekali ya nih, ada google.com lah, apalah, linkedin.com. Walaupun saya juga tadi belum LinkedIn ya, ada juga. Jadi kalian bisa lihat di sini, hackme.com jadinya campur aduk sama yang lainnya. Jika kalian misalkan tentukan ini lihat ada add to scope ya, kayak saya add to scope dan klik yes, jadi si scope-nya itu akan jadi tryhackme.com. Jadi nantinya ketika saya mengunjungi google.com dan sebagainya itu trafficnya tidak akan ditangkap, tapi ketika saya ada di tryhackme.com itu baru akan dilakukan penangkapan si history HTTP request-nya dan sebagainya untuk mappingnya gitu. Jadi ini sangat penting ya. Jadi sebelum kalian menjalankan yang lainnya kalian harus tentukan juga targetnya, karena kalau misalkan untuk job web app pen tester itu biasanya ditentukan juga kamu harus lakukan pen testingnya itu untuk misalnya trahimi.com/cybersecurity101, hanya di situ saja, jangan lakukan misalkan di subdomain lain dan sebagainya gitu. Jadi jelas sih targetnya, kita harus tentukan di scope ini seperti itu. Ini juga bisa untuk exclude ya, jadi kalau misalkan ke sini berarti tidak usah ditangkap seperti ini. Untuk exclude ini untuk include, jadi yang di sini yang ditangkap, yang di sini yang tidak ditangkap, itu kalian harus tentukan dulu gitu. Terus kunjungi webnya, explore, nanti kalian bisa lihat di sitemapnya seperti apa. Oh, jadi website ini tuh seperti ini gitu. Baru deh kalian mungkin bisa lakukan si fitur-fitur lainnya. Ini untuk isu definition, jika misalkan nanti kalian sudah mengeksplor si webnya, nanti akan dimunculkan di sini isu definition. Jadi akan muncul si kerentanan yang mungkin ada di website tersebut. Itu kalian bisa lihat ada SQL injection dan sebagainya ya, file path transversal, bla 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 gitu. Kalian bisa lihat kerentanannya di sini. Kalian bisa coba untuk mengeksploit kerentanan tersebut dengan proxy, intruder dan sebagainya untuk membuktikan apakah itu rentan atau tidak. Jadi kan kalian bisa menemukan bugnya gitu untuk bug bounty atau mungkin untuk web app pen tester seperti itu. Kita diminta untuk melihat ke site. Oh, saya lupa tidak mulai mesinnya tadi ya. Nah, di sini kita mulai mesinnya, start machine. Kita tunggu mesinnya berjalan ya dalam 1 menit. Oke, kita lihat tadi di sini tantangannya apa ya. Ini kita coba untuk explore ya di site ini. Kunjungi setiap halamannya ya di homepage-nya, lalu cek sitemap-nya. Lalu kalian bisa menemukan sesuatu yang tidak biasa gitu, dan kalian bisa lihat apa nanti si flag-nya seperti itu. Oke, ini saya mau mulai dari awal lagi ya. Saya mau tentukan dulu scope targetnya ya. Kita add di sini adalah IP address-nya ini ya. Si IP address website-nya. Kita paste di sini. Paste. Oke, yes. Saya tidak tahu ya kenapa ada pop-up seperti itu, kan tujuan dari scoping ini untuk exclude hal lain gitu. Jadi kita hanya ingin mendapatkan yang ini, tapi si boxnya suka nanya, kamu mau menghilangkan atau tidak menangkap dari sumber lain? Ya iya kan, itu tujuan saya bikin scope ini. Aneh-aneh aja ya. Oke, itu targetnya. Sekarang kita buka coba si ininya, browsernya, open browser. Oke, kita harus setting ulang tadi ya si browsernya, dapat browser.
Kalau run without sandbox, keluarin, open browser lagi. Kita akan mengunjungi si ini IP address ini. Kita enter. Kenapa ini ya? Kenapa ngeloading? Apakah interceptnya on? Oh, ini interceptnya malah on ya. Kita offin aja. Nah, biar bisa dilihat HTTP history juga. Di target juga ada sitemapnya udah mulai jalan. Nah, kita lihat udah mulai jalan ya untuk si website ini. Kita bisa explore dulu aja biar si sitemapnya lebih kelihatan ya, peta dari website tersebut. Nah, ini adalah website dari si TrackMe-nya ya. Ini hanya website contohnya saja. Ini untuk home-nya ya mungkin ya. Ini untuk home-nya. Kita lihat yang about-nya. Ini about, kontak, lalu ada support. Oke, untuk support sudah products-nya juga, manage hosting dan sebagainya. Kita bisa klik di sini see more, kontak. Oh, semuanya dijalankan ke contacts ya. See more. Oke, kita coba explore aja kan ini biar bisa dipetakan sama si mapnya ya di Burp Suite. Oke, di home kayaknya tadi belum terlalu di ini ya. About us udah ya. Our products tadi udah kita lihat di products. Sini emang beda sama aja. Oke, kita lihat aja di Burp Suite-nya sudah seperti apa ya mappingnya. Oke, sudah lebih ini ya, lebih banyak. Nah, seperti kalian lihat, ini menarik ya yang ini karena random tulisannya. Sedangkan yang lainnya ini about, aset jelas ya semua. Ini untuk yang halaman kontaknya, produknya, tiket dan sebagainya. Gitu, aset-asetnya bisa kalian lihat ya. Oh, jadi ada beberapa misalkan produk ya. Oke, ini ya untuk mapping. Kalian bisa lihat di yang mencurigakan di sini atau yang paling beda itu ada flagnya ya di sini. DHM bla 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 bla. Nah, kita bisa copy dan paste di pertanyaan. Paste submit. Oke, kita berhasil tadi ya membuat sitemap dari si website ini nih. Dan juga melakukan scoping tadi ya. Harus scoping dulu baru bikin si sitemapnya. Nah, ini menceritakan tentang browser. Kita juga bisa membuka browser dari si Burp Suite-nya. Ini sudah kita jalankan ya. Ini juga sudah kita lakukan tadi untuk mengalau Burp Suite untuk berjalan tanpa sandbox. Ini sebenarnya tidak disarankan ya. Karena sandbox itu kan ada untuk lebih aman sebenarnya, untuk alasan keamanan. Dan jika kita tidak berhati-hati, itu si browsernya bisa digunakan untuk penyerang untuk mengakses semua mesin kita. Gitu. Jadi si mesin kita bisa dikuasai melalui browser tersebut sebenarnya. Jadi bisa melakukan smart option juga di sini. Bisa membuat user baru dan menjalankan browser di low privilege account untuk mengizinkan browser berjalan tanpa masalah. Katanya gitu solusinya ya. Untuk di Linux sih ini biasanya. Kalau misalkan di Windows sih kalian nggak akan ngomongin masalah ini kayaknya. Complete. Oke, selanjutnya di task ke-12, scoping dan targeting. Loh, ini kan sudah kita lakukan tadi ya. Nah, ini seperti kalian bisa lihat, diklik kanan aja, terus add to scope ya, nanti akan jadi seperti ini, ditambahkan ke scope. Jika ingin menambahkan beberapa website juga bisa. Tuh seperti ini, add to scope, yes. Ya, kita lakukan tadi ya, untuk scoping. Nah, ini juga obsolete atau jadul ya. Katanya bahkan jika kita meng-disable login untuk out of scope traffic, itu di luar scope, traffic di luar scope, itu proxy akan tetap mengintercept semuanya. Tapi tidak ya, jadi ketika kita sudah menentukan scope untuk saat ini, itu untuk intercept juga itu akan mengintercept khusus yang ada di scope kita saja. Jadi tidak semua ketika kita intercept on, tidak semua di-intercept gitu atau disadap. Jadi misalkan yang di luar scope itu trafficnya akan lancar. Tapi kalau misalnya ada yang di dalam scope baru bisa di-intercept. Seperti itu ya. Jadi itu pentingnya scoping dan ini sudah obsolete ya. Jadi tidak semuanya di-intercept gitu. Jika scope-nya sudah ditentukan. Add ini ke scope kalian dan ubah proxy settingnya untuk hanya mengintercept di target scope saja. Tidak usah ya. Karena kita memang hanya akan mengintercept si target tersebut. Nah, misalnya kan ini sudah ditentukan targetnya ya. Lihat scope-nya ini. Kita lihat di proxy. Hanya ini ya. Si yang di-interceptnya. Nih kita jika interceptnya on. Misalnya saya mau mengunjungin google.com. Apakah akan di-intercept? Oh, ternyata ini masih di-intercept ya. Tapi kebanyakan sih sudah tidak ini. Oke, jadi kita harus setting dulu di sini ya. NURL apa tadi katanya? Nah, yang ini checklist saja yang NURL-nya dan sebagainya. Itu di checklist. Jadi tidak akan di-intercept katanya. Responnya juga sama ya. Kita checklist yang in target scope. Oke, kita coba keluarin dulu. Kita forward. Kita coba lagi ya. Kita coba lagi. Kalau buat sekarang sih seharusnya enggak ya. Nah, ini sekarang sudah berjalan ya. Jadi tidak di-intercept. Di-intercept hanya yang ada di sini saja, yang ada di scope-nya. Misalnya kita ke produk tuh, di-intercept ya. Muncul di-intercept. Oke, seperti itu. Tapi saya rasa sudah tidak perlu disetting seperti itu ya. Coba kalau misalkan ada yang tahu, coba komen ya di kolom komentar
apakah burp suite sekarang emang seperti itu harus disetting dulu untuk tidak mengintercept yang di luar scope. Apakah emang sudah defaultnya untuk mengintercept hanya yang ada di dalam scope ya? Coba di komen ya. Oke, tugas ke-13, proxying HTTPS. Kayak misal baca di sini di attack box kita sebenarnya ini sudah diselesaikan ya untuk masalah ini. Jadi kalian bisa lanjut aja ke task selanjutnya sebenarnya. Tapi jika misalkan kalian menginstal sendiri ya di komputer kalian, kalian mungkin juga menemukan masalah ini. Nah, jika misalkan menggunakan HTTPS, kan itu ada TLS yang di-enable. Jadi bisa saja muncul pop-up seperti ini ya. Jadi Volkswagen Certificate Authority-nya itu tidak authorized. Untuk mengatasi hal ini, kalian bisa ikuti ya langkah-langkah di sini. Kita bisa mendownload sertifikatnya, mengakses Firefox dengan settingan sertifikatnya juga. Itu seperti ini ya. Dilihat sertifikatnya, di view sertifikat, lalu diimport gitu. Dan setting sebagai sertifikat yang terpercaya ya. Atau percaya DCA itu ada di website. Jadi percayai si sertifikat authority ini. Seperti yang kalian tahu sertifikat authority itu yang membuat sertifikat ya. Jadi percayai si institusi ini sebagai institusi yang membuat sertifikat yang aman gitu ya. Jadi nanti kalian bisa jalankan gitu walaupun dengan TLS. Oke, selanjutnya tugas ke-14, contoh serangan. Katanya kita akan coba melakukan serangan. Kita akan mulai dengan melihat support form dari sini, tiket katanya. Copy, kita coba kunjungi ya. Interceptnya off dulu, kita kunjungi. Paste. Oke, kita di sini di support ya. Oke, terus apa? Nah, kita akan coba untuk melakukan cross-site scripting katanya atau XSS. Kita akan melakukan reflected XSS. Itu hanya akan memberikan pengaruh pada orang yang membuat web request-nya. Nah, kita akan mencoba untuk menulis atau memasukkan script ini ya. Kita copy, kita akan masukkan ke si kolom ini. Apakah kita bisa lakukan? Kita bisa lakukan paste, Ctrl V. Oh, tidak bisa ya, Ctrl V. Jadi memang si websitenya itu melakukan prosedur keamanan. Jadi kita tidak bisa memasukkan script seperti tadi ya untuk cross-site scripting. Jadi si websitenya tidak mau kita memasukkan atau menginjeksi si kode berbahaya tersebut. Gitu. Ini bagus ya untuk keamanan, tapi masih bisa kita akali. Nah, kita akan bisa lihat seperti apa. Nah, mudah untuk di bypass katanya. Kita coba aktifkan katanya si intercept-nya dan masukkan ya. Misalnya ini bla 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 THM copy ya. Ini hanya contoh saja ya. Oke, saya langsung bimbing kalian saja ya ke cara untuk intercept dan melakukan cross-site scripting-nya. Dan buka Burp Suite, kita intercept on, kita buka ini lagi. Misalnya ini adalah bebas saja ya. Karena nanti juga akan kita ganti ini. Kita masukkan query-nya try hack me aja. Try hack me. Oke, kita bisa submit query-nya, submit. Tapi kita lihat ini di intercept ya, dan kita nih lihat ada tanda ultraman di sini tinung tinung, itu adalah tanda bahwa kita mengintercept sesuatu. Nah, ini adalah si yang di intercept-nya, dan kita akan masukkan si script ini nih. Oke, kita coba copy dulu ya. Nah, di sini ada, nah kita lihat di sini. Ini Raccoon 1337, add-nya itu diganti dengan persen 40 ya. Ini artinya apa? Ini artinya si input dari kita itu di URL encoded gitu. Seperti yang kita pelajari sebelumnya ya. Kita bisa di decoder. Ini misalnya saya copy ini ya. Saya copy ini, sebenarnya nggak usah juga sih. Nah, saya bisa URL decode. Nih, saya bisa URL decode ya. Kita lihat. Nah, hasilnya jadi Raccoon at 1337 gitu. Tapi ini itu ter-URL encoded ya. Jadi sini convert URL encoded key characters. Nah, seperti ini. Jadi kita bisa lihat bahwa ini perlu di URL encoded dulu sebelum dikirimkan gitu. Kita bisa pakai decoder tadi, tapi biar lebih praktis kita bisa lakukan di sini aja ya, di menu proxy. Kita bisa ganti ini. Aduh, Ctrl Z. Kita bisa ganti ini dengan scriptnya kita. Jadi kita bisa paste. Nah, ini kan scriptnya ya, tapi ini scriptnya belum di URL encoded. Jadinya nanti mungkin tidak akan diterima sama si web servernya. Jadi kita akan blok sampai sini nih, sampai sebelum dan. Lalu kita klik kanan, convert selection URL ya, dan kita akan URL encode atau Ctrl U sebagai shortcut untuk dipraktis. Ini sudah ya, Ctrl U. Oke, sudah. Ini sudah di URL encoded ya. Kalau misalkan saya Ctrl Shift U, itu kembali lagi seperti tadi. Kalau misalkan Ctrl U, nah ini sudah di URL encoded seperti itu.
dan kita bisa lakukan forward nih. Kira-kira hasilnya seperti apa? Kita lakukan forward. Pesannya apa ya? Pesannya adalah ini, alert akan menampilkan pop-up alert ya, seperti yang kalian sudah pelajari sebelumnya. Ada pop-up alert, prompt dan sebagainya ya. Kalian perlu ingat room-room sebelumnya. Dan akan menampilkan ini, successful cross-site scripting. Kita coba forward ya. Kita forward. Nah, kita coba lihat. Oh, ini forward. Oke, ini adalah tampilannya ya. Successful cross-site scripting. Jadi kita sudah berhasil melakukan cross-site scripting. Begitu, teman-teman. Jadi seperti itu ya alurnya. Jadi kita bisa gunakan fitur-fitur yang ada di Burp Suite untuk mengakali ya prosedur keamanan dari suatu website. Soalnya kan tadi kita coba masukkan atau injeksi suntik dari form emailnya langsung, itu tidak bisa. Tapi jika kita gunakan Burp Suite ya, jadi si inputnya sudah dimasukkan ke web, lalu kita modifikasi di Burp Suite, baru ke web server itu bisa kita lakukan gitu. Oke, kita sudah berhasil melakukan cross-site scripting seperti yang kalian lihat di sini. Complete. Oke, dan terakhir conclusion. Selamat kalian telah menyelesaikan room ini. Kalian sudah belajar dasarnya ya tentang Burp Suite. Tentu ini bisa jadi fondasi yang bagus ya buat kalian. Kalian bisa lanjut mungkin untuk melakukan project yang menggunakan Burp Suite ya. Seperti yang kalian bisa lihat di video saya di proyek tentang keamanan cyber ya. Ada proyek tentang web pen testing menggunakan Burp Suite. Kalian bisa ikuti itu untuk dimasukkan ke portfolio kalian. Oke? Jangan lupa juga di subscribe untuk mendapatkan materi-materi lainnya yang juga mungkin akan sangat bermanfaat untuk karir kalian di bidang cyber security ya. Dan juga share ke teman-teman kalian yang juga mungkin mempunyai minat yang sama dengan kalian di bidang cyber security atau mungkin IT ya secara umumnya. Terima kasih teman-teman sudah menyelesaikan tugas kali ini, room kali ini. Kita klik complete, kalian berhasil menyelesaikan room ini. Oke, teman-teman, sampai jumpa di room selanjutnya.